Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tasrif dengan NIM 1831042116. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Saya akan membawakan materi sosiologi olahraga. Yang pertama itu ruang lingkup olahraga. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi. Yang ketiga, posisi olahraga dalam kajian sosiologi. Dan yang keempat, pengertian sosiologi olahraga. Materi yang pertama, ruang lingkup olahraga. Olahraga adalah segala kegiatan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional dijelaskan juga mengenai bentuk-bentuk olahraga, yaitu yang pertama, olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina, mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Selanjutnya, olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapat dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik atau mental seseorang. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 17 sampai dengan 20 dijelaskan juga mengenai ruang lingkup olahraga yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, olahraga pendidikan. Yang kedua, olahraga rekreasi. Dan yang ketiga, olahraga prestasi. Yang pertama, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Yang ketiga, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Materi yang kedua, ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi. Objek kajian sosiologi sangat luas. Namun pada prinsipnya, kita bisa mengatakan bahwa objek kajian sosiologi adalah masyarakat karena sosiologi merupakan studi tentang masyarakat. Beberapa aspek yang dipelajari dalam sosiologi antara lain, yang pertama, hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain. Yang kedua, hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang ketiga, hubungan antara individu dengan kelompok. Dan yang keempat, karakteristik kelompok sosial yang beragam. Ruang lingkup sosiologi secara umum. Sosiologi mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki, dan menginvestigasi pola perilaku manusia dalam hubungan dengan manusia dan lingkungannya. Ruang lingkup ini sangat luas sehingga cukup tersamar dan luas sebagai yang sudah disampaikan di awal. Sosiologi adalah studi tentang masyarakat sehingga masyarakat secara umum menjadi objek kajian sosiologi. Ruang lingkup sosiologi secara khusus mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, dan menyelidiki berbagai dimensi sosial kemasyarakatan yang spesifik
Di sini menekankan pada satu sektor tertentu, misalnya sosiologi yang mempelajari hubungan sosial dalam aspek kekeluargaan, dipelajari dalam sosiologi kekeluargaan, sosiologi yang mempelajari hubungan sosial di era digital, atau dipelajari dalam sosiologi digital, dan sebagainya. Teori yang ketiga, posisi olahraga dalam kajian sosiologi. Kedudukan sosiologi olahraga. Ilmu keolahragaan merupakan ilmu yang interdisipliner, di mana batas-batas antara subdisiplin semakin kabur karena tema-tema pembahasan saling berkaitan dengan tumpah tindih menjadi satu, sehingga dalam batas tertentu menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu ilmu keolahragaan. Sosiologi olahraga awalnya tumbuh dengan meminjam konsep sosiologi yang kemudian berkembang dengan memanfaatkan bahan mentah dan pengalaman empirik mengenai aktivitas olahraga yang dipandang sebagai fenomena sosial. Sosiologi olahraga adalah subdisiplin ilmu keolahragaan di mana batang tubuh ilmu keolahragaan dibagi oleh 7 sub. Yang pertama, sport medicine, yang kedua sport biomekanik, yang ketiga sport psikologi, yang keempat sport pedagogi, yang kelima sport history, yang keenam sport filosofi, dan yang terakhir sport sosiologi. Baik, selanjutnya masalah dalam sosiologi olahraga. Yang pertama, isu olahraga yang berkaitan dengan sistem sosial budaya. Yang kedua, kenakalan remaja dan olahraga. Yang ketiga, analisis olahraga sebagai sebuah sistem sosial dengan strukturnya. Yang keempat, isu waktu senggang. 5. Pendidikan jasmani dan olahraga dalam konteks budaya majemuk. Yang keenam, peranan kelompok minoritas. Dan yang terakhir, analisis hubungan olahraga dengan peranata sosial lainnya. Materi yang keempat, sosiologi olahraga. Pengertian sosiologi olahraga menurut ahli International Council of Sport and Physical Education, aktivitas manusia yang menyangkut tentang jasmani yang melibatkan beberapa unsur perjuangan, permainan, dan tujuan adalah menghasilkan kesehatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Menurut Nurlan Kusmaidi, menurutnya arti sosiologi olahraga adalah rekreasi dan kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan hiburan, rekreasi, dan wisata. Sistem sosial dalam kajian sosiologi olahraga. Sistem sosial dalam kajian sosiologi olahraga adalah sebuah hal yang memiliki hubungan dengan garis sosial di dalam kehidupan masyarakat. Sistem sosial dalam studi sosiologi olahraga ini menyangkut tentang kelompok sosial, tim dalam olahraga, klub, dan hal lainnya yang berhubungan erat dengan interaksi dan proses interaksi sosial dalam masyarakat. Adapun manfaat sosiologi olahraga, yang pertama, memberikan gambaran dan penjelasan terhadap kenakalan remaja dan olahraga. Yang kedua, memberikan masukan dan rekomendasi terhadap peranan kelompok minoritas. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk mengisi waktu senggang. Yang keempat, memberikan gambaran mengenai pentingnya implementasi terhadap pendidikan jasmani dalam konteks budaya masyarakat yang menjemuk. Yang kelima, mengetahui beragam bentuk isu olahraga yang berkaitan erat dengan sistem sosial budaya dalam masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan analisis terhadap olahraga sebagai bagian daripada sistem sosial dan struktur dalam masyarakat. Adapun tujuan sosiologi olahraga, beragam jenis peranan yang ada di dalam sosiologi olahraga. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia di dalam proses sosial. Keberhasilan sosiologi olahraga ini sebagai upaya seseorang untuk dapat melakukan proses sosial melalui kualitas, sikap, dan perilaku dalam masyarakat. Itulah tadi materi yang saya bawakan
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.